Cari guru privat atau bimbel online yang biayanya terjangkau. WA saya di 0856 9400 4148. Bentuk medan yang memengaruhi pola pertanian di Indonesia adalah adanya variasi tenaga endogen dan eksogen, bentuk aliran sungai yang tidak beraturan, variasi jenis batuan dasar, variasi lereng dan ketinggian tempat, atau sebaran gunung api. Pola pertanian di Indonesia bervariasi mengikuti kemiringan lereng dan ketinggian tempatnya. Berbeda ketinggian, maka berbeda pula jenis tanaman yang cocok untuk dibudidayakan. Seperti acuan klasifikasi iklim Junghun, yaitu ketinggian 0-700 mdpl meter di atas permukaan laut cocok untuk padi, tebu, jagung, dan kelapa. Ketinggian 700-1500 meter di atas permukaan laut cocok untuk teh, kopi, karet, dan kina. Ketinggian 1500-2500 meter di atas permukaan laut cocok untuk pinus, cemara, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Dan ketinggian di atas 2500 meter di atas permukaan laut tidak ada lagi tanaman budidaya. Jadi di sini kita pilih jawaban yang D, variasi lereng dan ketinggian tempat. Di antara negara ASEAN berikut yang tidak berada dalam satu rumpun Melayu adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, atau Brunei Darussalam. Dari negara yang disebutkan pada pilihan jawaban, yang tidak termasuk dalam rumpun Melayu adalah Vietnam. Karena secara ras atau ciri fisik, Vietnam ini lebih memiliki kemiripan dengan orang Tiongkok. Ini contoh orang Indonesia, kemudian ini orang Malaysia, ini orang Filipina, ini orang Vietnam, dan ini orang Brunei Darussalam. Nah, jadi terlihat ya, orang Melayu itu pada umumnya mirip-mirip satu rumpun gitu ya, satu ras. Jadi kalau kita lihat orang Indonesia, orang Malaysia, orang Filipina, dan orang Brunei, tapi kita tidak mengenal mereka begitu ya, terus mereka tidak berbicara, mungkin kita akan menganggap mereka orang Indonesia. Maksudnya selama kita tidak dengar bahasanya mereka, logatnya mereka. Nah, karena ciri fisik yang sama gitu ya, berada dalam satu rumpun Melayu, maka orang Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Brunei itu kita mungkin tidak bisa menebaknya dia asal negaranya dari mana. Kemungkinan besar kita akan mengiranya itu orang Indonesia. Nah, sedangkan orang Vietnam ini jelas berbeda karena orang Vietnam ini lebih mirip dengan orang Asia Timur, maksudnya seperti Tiongkok. Jadi jelas di sini jawabannya yang D. Daerah pusat usaha atau CBD di Indonesia selalu ditandai dengan keberadaan bangunan perkantoran, bangunan rumah sakit, bangunan industri, bangunan pertokoan dan pasar, atau bangunan sekolah. Nah, ini contoh dari CBD, Central Business District, yang ada di Sudirman. Ya, Sudirman Central Business District, CBD. Central Business District sebagai pusat kegiatan dan perdagangan selalu ditandai dengan keberadaan bangunan perkantoran. CBD di Jakarta dapat dengan mudah kita jumpai di daerah Sudirman dan Kuningan di Jakarta Selatan. Jadi jelas di sini jawabannya yang A. Penyimpangan cuaca ekstrim yang melanda Eropa dan Amerika Utara dan berdampak besar terhadap kegiatan pariwisata di Indonesia khususnya Bali terjadi pada unsur cuaca, kekeringan akibat curah hujan turun, angin tornado dan hurricane, suhu rendah akibat gelombang dingin, badai siklon tropis, atau suhu tinggi akibat gelombang panas. Cuaca ekstrim yang melanda Eropa dan Amerika Utara biasanya adalah suhu yang sangat rendah akibat gelombang dingin. Cuaca ini disebut sebagai polar vortex. Nah, ini contoh ilustrasinya polar vortex. Jadi semuanya beku begitu ya, suhunya sangat dingin. Dampak dari fenomena ini adalah berbagai aktivitas harus dihentikan, seperti kegiatan pendidikan harus diliburkan, kemudian penerbangan pun tidak dapat dilakukan. Akibatnya warga di wilayah yang sedang dilanda cuaca ekstrim ini tidak dapat melakukan perjalanan ke luar negeri
baik untuk urusan pekerjaan ataupun wisata. Jadi maksud dari pertanyaannya tadi adalah kalau terjadi fenomena ekstrim seperti ini di Eropa dan Amerika Utara, mereka tidak bisa berlibur ke Bali. Makanya dikatakan berdampak besar terhadap kegiatan pariwisata di Indonesia khususnya Bali. Ingat bahwa Bali itu salah satu pintu masuk ke Indonesia bagi para wisatawan, ya. Kemudian di sini jelas jawabannya yang C, suhu rendah akibat gelombang dingin. Meluasnya permukaan air Laut Jawa ke daratan terjadi karena aktifnya penumpukan magma di puncak gunung berapi, intensifnya sedimentasi di pesisir utara Jawa, permukaan daratan cenderung mengalami penurunan, pembangunan gedung tinggi yang semakin intensif, atau perubahan permukaan tanah yang tidak terkendali. Meluasnya permukaan air Laut Jawa ke daratan bukanlah terjadi karena air laut yang bertambah, melainkan akibat penurunan permukaan tanah. Penurunan permukaan tanah ini terjadi akibat pengambilan air tanah secara berlebihan dan tekanan dari bangunan-bangunan. Salah satu fungsi air tanah adalah menopang tanah dan segala material yang berada di atasnya. Ketika air tanahnya diambil secara besar-besaran, maka permukaan tanah bisa turun atau ambles. Masalah ini menjadi perhatian banyak pihak, karena salah satu dampak besar yang dapat terjadi adalah tenggelamnya Jakarta. Yang memang ini sudah menjadi isu di beberapa dekade terakhir, ya. Diprediksi Jakarta akan tenggelam tahun 2030, kemudian prediksi yang terbaru itu mundur di 2050 Jakarta tenggelam. Dan ini memang bukan sesuatu yang mustahil, ya, karena di Jakarta ini pengambilan air tanah sudah sangat berlebihan. Kemudian juga Jakarta ini sudah terlalu banyak gedung-gedung tinggi, dan kita perlu ingat bahwa Jakarta adalah kota dengan mall terbanyak di dunia. Bayangkan, kota dengan mall terbanyak di dunia, yang mana kita tahu mall ini adalah gedung-gedung besar yang dia punya daya tekan sangat tinggi terhadap tanah. Jadi selain tadi penopang berupa airnya disedot, kemudian juga di atasnya, di permukaan tanahnya diberi beban yang sangat berat, sehingga tanahnya bisa turun atau amblas. Maka air lautnya nanti bisa masuk gitu, karena daratannya akan menjadi lebih rendah daripada permukaan laut. Jadi di sini jawabannya yang C, permukaan daratan cenderung mengalami penurunan. Pada pagi hari, kelembapan udara di daerah pegunungan mencapai kelembapan maksimum, sehingga mengakibatkan terbentuknya angin kencang, udara kering, kabut, hujan gerimis, atau udara lembab. Kelembapan udara adalah jumlah uap air yang terkandung di udara. Uap air ini dapat berwujud awan ataupun kabut. Di daerah pegunungan dengan suhu yang rendah sering ditemui kabut. Kabut ini terbentuk dari proses kondensasi atau pengembunan uap air. Nah, ini ilustrasi kabut, ya. Jadi di sini jelas jawabannya yang C, bukan angin kencang, apalagi udara kering. Jelas di sini dikatakan kelembapan maksimum. Kelembapan itu artinya kadar air yang ada di udara. Nah, yang B udah mutlak banget salah. Kemudian kabut, terus hujan gerimis. Hujan gerimis sebetulnya bisa disebabkan kelembapan maksimum. Tapi di sini pertanyaannya adalah di pegunungan. Nah, maka kita jawab fenomena apa yang khas terjadi di pegunungan yang tidak terjadi di tempat lain akibat kelembapan maksimum, yaitu adalah kabut. Sedangkan hujan gerimis ini bisa terjadi di mana saja selain di pegunungan, di dataran rendah pun bisa terjadi. Kalau kelembapannya maksimum, uap airnya itu sudah paling banyak atau maksimal yang mampu ditampung oleh massa udara, maka nanti bisa terjadi hujan. Dan sekali lagi, karena di sini pertanyaannya di pegunungan, maka kita jawab fenomena yang khas terjadi di pegunungan, yaitu adalah kabut. Jawabannya jelas yang C. Dalam analisis sebaran wilayah melalui teknologi penginderaan jauh, objek padang rumput dan sawah dapat dikenali melalui ciri pola wilayahnya yang memancar, bentuknya beraturan, letaknya dekat sungai, warnanya gelap, atau teksturnya halus. Dalam interpretasi citra, objek padang rumput dan sawah memiliki kesamaan dalam unsur tekstur. Kedua objek tersebut memiliki tekstur yang halus, karena pada permukaannya tidak ditemukan perbedaan ketinggian alias datar. Nah, ini contoh foto udara yang menggambarkan sawah.
terlihat teksturnya halus ya, kemudian dia berpetak-petak. Nah, itu unsur-unsur interpretasi yang khas dari objek berupa sawah. Kemudian ini padang rumput. Nah, kesamaannya selain warna, juga teksturnya sama-sama halus karena ini merupakan permukaan yang datar. Berbeda dengan hutan, hutan itu adalah objek yang teksturnya kasar karena tinggi pohonnya satu dengan yang lain tidak sama atau tidak rata. Jadi jelas di sini jawabannya yang E, teksturnya halus. Adanya penyebutan pusat kota dan daerah pinggiran timbul karena pendekatan fungsional. Sebab dalam pendekatan wilayah fungsional, titik gravitasi menjadi pusat pengaruh terhadap wilayah sekitarnya. Pernyataannya benar. Penyebutan pusat kota dan daerah pinggiran menunjukkan kondisi wilayah yang heterogen. Ini merupakan ciri wilayah fungsional. Kondisi yang beragam atau heterogen ini menyebabkan munculnya zonasi atau pembagian wilayah. Kemudian, alasannya juga benar. Dalam pendekatan wilayah fungsional, titik gravitasi menjadi pusat pengaruh terhadap wilayah sekitarnya. Untuk menentukan perwilayahan dalam wilayah fungsional, kita dapat menggunakan pendekatan analisis aliran barang atau orang dan analisis gravitasi. Analisis aliran barang atau orang melihat wilayah fungsional atas dasar arah dan intensitas aliran barang atau orang antara titik pusat dan wilayah sekitarnya. Nah, kedua kalimat benar dan berhubungan sebab akibat. Jadi jawabannya yang A. Relokasi industri dari Jepang dan Korea sudah terdistribusi merata ke seluruh kota besar di kawasan Indonesia Barat. Sebab semua ibu kota provinsi di Indonesia Barat memiliki infrastruktur yang sangat menunjang tumbuh dan kembangnya kegiatan industri. Pernyataannya salah. Tidak semua kota besar di Indonesia bagian barat menjadi sasaran relokasi industri dari Jepang ataupun Korea. Saat ini yang sudah menjadi sasaran relokasi industri dari Jepang dan Korea adalah sebagian wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Nah, kalau kita bicara contohnya industri kendaraan bermotor itu baru ada di Sunter, Jakarta Utara dan juga Karawang, Jawa Barat. Dan alasannya juga salah. Semua ibu kota provinsi di Indonesia bagian barat memiliki infrastruktur yang sangat menunjang tumbuh dan kembangnya kegiatan industri. Nah, tidak semua, jadi kenyataannya tidak semua provinsi di Indonesia bagian barat memiliki infrastruktur yang menunjang kegiatan industri. Nah, ini kan baru sebagian provinsi aja. Jadi jawabannya E, karena kedua kalimat salah. Penggunaan tanah tegalan di daerah pegunungan yang berlereng berpotensi menambah luas lahan kritis. Sebab lahan kritis biasanya ditumbuhi alang-alang, mudah longsor, dan laju erosinya tinggi. Pernyataannya benar. Pemanfaatan lahan untuk tegalan di daerah pegunungan akan menambah risiko penurunan kualitas lahan. Daerah pegunungan berlereng paling baik dibiarkan atau diusahakan sebagai hutan, ya, menjadi hutan. Atau jika telah gundul maka perlu dilakukan reboisasi agar lahannya lebih terjaga. Kemudian kalimat yang bawah ini benar. Lahan kritis biasanya ditumbuhi alang-alang, mudah longsor, dan laju erosinya tinggi. Lahan kritis adalah lahan yang telah terdegradasi atau menurun kualitasnya, sehingga mudah longsor dan laju erosinya tinggi. Nah, kedua kalimat benar dan berhubungan sebab akibat. Jadi jawabannya yang A. Pertumbuhan ekonomi daerah yang mengalami bonus demografi cenderung lebih lambat dibanding daerah yang belum mendapat bonus demografi. Sebab bonus demografi dialami oleh daerah yang telah berhasil melaksanakan pembangunan sumber daya manusia dan program keluarga berencana. Pernyataannya salah. Bonus demografi adalah pertambahan jumlah penduduk pada kelompok usia produktif. Bonus demografi justru berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena komposisi penduduk didominasi usia produktif atau usia kerja. Kalimat yang bawah juga salah. Bonus demografi bukan disebabkan keberhasilan melaksanakan pembangunan sumber daya manusia dan program keluarga berencana. Yang mengalami bonus demografi justru negara yang pernah mengalami baby boom atau pertambahan jumlah kelahiran dengan angka yang drastis dalam waktu yang singkat, beberapa tahun sebelumnya atau beberapa dekade sebelumnya, dan setelah itu mereka melaksanakan
KB setelah baby boom tersebut? Jawabannya E. Jadi dua-duanya salah ya. Jadi perlu kita ketahui di sini Indonesia sekarang sedang mengalami bonus demografi mulai dari tahun 2020. Jadi saat ini yang dominan atau yang lebih banyak adalah kelompok usia yang produktif di kelompok 15-64 tahun. Penyebabnya apa? Karena beberapa tahun yang lalu pernah terjadi baby boom. Misalnya di tahun 1990, kemudian di tahun 2000, itu terjadi jumlah kelahiran yang sangat tinggi. Nah, kemudian setelah periode ini, periode di angka yang bagus tadi ya, 1990 dan 2000, kenapa kelahiran tinggi? Karena salah satu sebabnya adalah angka yang bagus. Jadi banyak pasangan atau banyak orang tua yang menginginkan anaknya lahir di tahun tersebut, sehingga kelahiran tinggi. Nah, di luar tahun tersebut, setelah tahun 1990 dan setelah tahun 2000, di angka-angka yang kurang bagus ya, 1991, 1992, dan seterusnya, itu angka kelahiran lebih turun. Kemudian juga karena adanya program KB, angka kelahiran berkurang. Nah, yang tadinya pernah terjadi baby boom, kemudian di periode berikutnya itu berkurang, maka merampinglah lagi dia. Nah, maka terjadilah saat ini yang dominan adalah kelompok usia produktif yang dulunya orang-orang yang sekarang usia produktif dulunya kan usia muda. Jadi piramida penduduknya lebar di bawah atau ekspansif. Nah, sekarang berubah menjadi stasioner, lebarnya itu di tengah alias dominan usia produktif. Jadi sekali lagi di sini jawabannya E, salah dan salah. Kegiatan ekonomi di Kalimantan terutama berkembang di daerah pesisir atau muara sungai. Sebab sistem transportasi di Kalimantan pada periode 2001 sampai 2013 didominasi angkutan laut dan sungai. Pernyataannya salah. Kalimantan memang memiliki banyak sungai besar, namun bukan berarti kegiatan ekonomi utama berada di pesisir atau muara sungai. Kegiatan ekonomi utama di Kalimantan adalah sektor migas dan berbagai tambang lainnya. Kemudian alasannya benar ya, kalimat yang bawah benar. Transportasi menggunakan angkutan laut dan sungai banyak terdapat di Kalimantan. Jadi karena salah benar, jawabannya adalah yang D. Penurunan gejala monsun atau munson Asia yang dibarengi peningkatan suhu air laut di Samudra Pasifik dan Hindia berdampak pada transportasi di Indonesia, yaitu kecelakaan perahu dan tongkang di laut cenderung meningkat. Kemudian pengangkutan barang melalui sungai di Kalimantan makin lancar. Aksesibilitas angkutan udara di Sumatera dan Kalimantan makin lancar, atau pengangkutan barang melalui jalan raya cenderung makin cepat. Penurunan gejala monsun Asia yang dibarengi peningkatan suhu air laut di Samudra Pasifik dan Hindia akan menyebabkan terjadinya El Niño dan musim kemarau di Indonesia. Jadi ini poin pentingnya ya, musim kemarau di sini yang dimaksud. Ketika musim kemarau, yang dapat dirasakan dampaknya pada transportasi adalah pengangkutan barang melalui jalan raya makin cepat. Jadi yang nomor 4 benar. 1, 2, 3-nya gimana? Nomor 1 salah, kecelakaan perahu dan tongkang di laut cenderung meningkat, itu salah. Karena kecelakaan perahu di laut meningkat justru ketika musim hujan dan gelombang laut sedang tinggi, yaitu di musim sebaliknya. Karena soal ini kan bicara tentang musim kemarau. Kemudian nomor 2-nya salah, pengangkutan barang melalui sungai di Kalimantan makin lancar. Nah, kenapa nomor 2 salah? Karena sungai di Kalimantan tergolong sungai permanen. Maksudnya jumlah airnya itu tetap banyak begitu ya, permanen, baik di musim hujan ataupun musim kemarau. Jadi di sini dia tidak terpengaruh. Mau dia musim hujan, mau dia musim kemarau, itu pengangkutan barang di sungai di Kalimantan relatif tidak terpengaruh. Kemudian yang nomor 3 salah. Musim kemarau akan meningkatkan risiko kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Nah, kebakaran hutan akan menghasilkan asap yang menghalangi pandangan. Nah, jadi memang kalau kita bicara kegiatan penerbangan, kedua musim baik penghujan maupun kemarau itu sama-sama punya risiko. Ketika musim hujan jelas lebih banyak cuaca ekstrim, misalnya awan cumulonimbus,
kemudian juga curah hujan yang tinggi itu membuat landasan menjadi basah. Nah, ini berisiko tergelincir. Itu kalau musim hujan. Kalau musim kemarau ternyata pun tidak 100% aman, tetap ada risikonya, yaitu pada kebakaran hutan. Makanya di sini kan disebut Sumatera dan Kalimantan. Ini adalah dua lokasi yang punya hutan lebat dan juga dua lokasi sekaligus yang sering terjadi kebakaran hutan. Dan kebakaran hutan ini terjadi pada musim kemarau. Ini bisa mengancam kegiatan penerbangan karena menghalangi pandangan. Nah, jadi jawabannya yang D, karena cuma nomor 4 yang benar. Faktor penarik penduduk desa pindah ke kota Jakarta, Surabaya, dan Bandung adalah fasilitas hidup lebih lengkap, kesempatan kerja lebih banyak pilihan, melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, atau kesempatan usaha lebih terbuka. Penyebab migrasi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong merupakan penyebab-penyebab yang muncul dari daerah asal dan merupakan hal-hal negatif atau tidak menyenangkan, sehingga orang-orang ingin keluar atau pindah dari tempat itu. Misalnya, faktor pendorong urbanisasi. Nah, perpindahan dari desa ke kota. Di antaranya adalah kurangnya lapangan kerja, upah yang minim, dan fasilitas yang kurang lengkap di desa. Kemudian faktor penarik adalah penyebab-penyebab yang muncul dari daerah tujuan migrasi dan merupakan hal-hal positif. Nah, jadi di sini faktor penarik mobilitas penduduk adalah penyebab-penyebab yang muncul dari daerah tujuan migrasi dan merupakan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menarik, hal-hal yang positif. Nah, 4 pernyataan yang disebutkan semuanya merupakan faktor penarik urbanisasi. Fasilitas hidup lengkap, kesempatan kerja lebih banyak pilihan, melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, dan juga kesempatan usaha lebih terbuka, itu semuanya faktor penarik urbanisasi. Jadi jawabannya yang E, semuanya benar. Kecenderungan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali harus dicegah agar sumber daya alam tetap lestari, yaitu dengan cara menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien, memotong mata rantai supply and demand, menggali dan menyiapkan sumber daya alternatif, atau menginventarisasi sumber daya yang ada dengan sistem informasi geografi dan penginderaan jauh. Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga sumber daya alam tetap lestari antara lain, yang nomor 1 benar ya, menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Nah, efektif dan efisien ini kan sebetulnya bahasa serapan. Bahasa Indonesianya adalah tepat guna, begitu ya. Jadi tepat sasaran, penggunaannya itu tidak berlebihan, tidak boros. Kemudian yang kedua, memotong mata rantai supply and demand. Nah, ini tidak bisa kita pilih. Memotong mata rantai supply and demand, mata rantai antara penawaran dengan permintaan, berarti mengurangi jumlah distributor. Ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan melestarikan sumber daya alam. Kemudian menggali dan menyiapkan sumber daya alternatif. Ini benar ya, gunanya untuk mengantisipasi kelangkaan. Nah, makanya sekarang sebelum bahan bakar fosil habis, maka kita ini pelan-pelan sudah harus beralih ke energi terbarukan gitu ya. Misalnya beralih dari mobil bensin yang menggunakan pembakaran di dalam atau combustion chamber, ini menjadi mobil listrik misalnya. Dan juga berbagai alat-alat lainnya yang tadinya dia menggunakan bahan bakar yang tidak terbarukan, nah kategorinya kemudian menjadi energi yang terbarukan. Karena energi terbarukan itu ketersediaannya lebih terjamin dan juga daya cemarnya itu lebih rendah biasanya, alias lebih bersih. Kemudian menginventarisasi sumber daya yang ada dengan sistem informasi geografi dan penginderaan jauh. Nah, menginventarisasi sumber daya adalah kegiatan mendata keberadaan sumber daya. Nah, ini sekedar mendata, ini tidak menjadikan sumber daya alam menjadi tetap lestari. Jadi jawabannya yang B, 1 dan 3. Ada kritik, sanggahan, atau pertanyaan? Silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.